Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga kamu sehat selalu ya. Sebelum lanjut ke alur ceritanya, jangan lupa diklik tombol subscribe dan like-nya ya, agar gue tambah semangat nih. Nah, untuk video kali ini IQ19 mau nyeritain alur dari film animasi We Bare Bear. Film yang rilis tahun 2020 lalu ini menceritakan persahabatan dari 3 jenis beruang nih. Oke, langsung cekidot ke ceritanya aja ya. Oke, let's go brother. Film dimulai ketika Grace sedang berjalan sendiri, mencari tempat untuk tinggal nih. Hingga secara tidak sengaja, dirinya bertemu dengan Panda yang sedang terjebak di rel kereta api. Sial bagi keduanya karena rel tersebut masih aktif. Dari kejauhan, Iceberg melihat ada yang minta tolong. Iceberg pun bergegas untuk menolong kedua beruang tersebut. Hingga ketiganya bertumpuk untuk lari dari kereta api yang semakin mendekat. Tapi itu semua hanyalah mimpi buruk dari Grace. Grace langsung meminta saudaranya untuk bergegas ke suatu tempat nih. Hingga tibalah mereka di tempat jualan putin, salah satu makanan dari Kanada. Setelah mendapatkan pesanannya, banyak warga yang marah karena kelakuan 3 beruang tersebut telah mengganggu ketertiban warga sekitar nih. Ternyata keluhan warga pada para beruang sudah cukup banyak. Di tengah keributan datang nih seekor kolak. Dia adalah Nom Nom, kolak yang digemari warga kota. Dia begitu populer dan apapun yang dilakukan selalu mendapatkan dukungan, walaupun tindakan yang gak sopan nih. Malam harinya para beruang mencoba untuk terkenal. Mereka bertiga mencoba live streaming dan menampilkan ke seluruh kota. Segala meme yang viral juga mereka parodikan. Para warga setempat suka dengan video mereka nih. Tapi karena ulah mereka juga listrik kota menjadi padam nih. Keesokan harinya kasus para beruang masuk ke pengadilan. Mereka telah membuat marah seluruh penduduk kota. Di tengah pengadilan datang agen Trot. Dia datang untuk menggantikan polisi Marty yang dianggap gagal menangani kasus keluhan warga terhadap para beruang. Trot tidak setuju kalau para beruang tinggal di tengah warga, karena bagaimana juga mereka adalah hewan liar yang berbahaya nih. Karena hal itu pun para warga setuju dengan ucapan Trot dan setuju menjauhkan para beruang dari kota. Selesai sidang, mereka dimasukkan ke mobil tahanan. Kemudian mobil tersebut pun jalan nih. Di antara para warga, keluarga Chloe dan polisi hutan tidak setuju dengan agen Krot, karena mereka ini adalah orang yang dekat dengan para beruang.
Tiba-tiba Murphy datang. Dia seharusnya nyetir mobil tahanan. Di mobil itu sendiri ternyata Charlie yang mengemudikan mobil. Ia dan teman-teman hewannya mencoba menyelamatkan para beruang nih. Malam harinya beruang diminta Charlie untuk meninggalkan kota karena kini mereka buronan. Chris mengajak mereka ke Kanada karena menurut penjual putin, Kanada adalah negara yang ramah dengan beruang nih. Panda sempat nggak setuju dan nggak pengen ikut nih. Namun pada akhirnya dia memutuskan untuk ikut dua saudaranya yang menuju ke Kanada nih. Lalu perjalanan menuju Kanada pun dimulai. Sedangkan rumah para beruang juga sedang diselidiki kepolisian. Agen Trot bahkan memanggil timnya agar bisa menangkap para beruang nih. Para beruang masih dalam perjalanan menuju Kanada. Di tengah perjalanan mereka, ternyata ada pengecekan dari anak buah Trot di jalan. Nah, mereka sempat menyamar tuh. Terus polisi yang memeriksa terus curiga dan melapor ke Trot nih. Lalu karena panik, para beruang kabur secara perlahan. Dan kebetulan banget di mobil belakang mereka pada mirip banget tuh dengan penyamaran yang mereka gunakan. Setelah berhasil lolos, Panda masih parno dan ingin mencari jalan yang lebih memutar nih. Berbeda dengan Chris yang mau lewat jalan utama, mereka pun bertengkar dan akhirnya secara tidak sengaja mobil mereka harus jatuh ke jurang dan rusak. Ketiganya mencoba mencari bantuan di sana. Ternyata di tengah-tengah hutan sedang ada pesta nih. Ditemani oleh seekor sapi, mereka berhasil masuk ke dalam pesta tersebut. Nah, ternyata adalah pesta para binatang nih. Panda kenal hewan-hewan di sana. Mereka adalah para selegram hewan gitu nih. Semuanya menikmati pesta yang ada. Namun pesta tiba-tiba berhenti karena semua ada yang tahu kalau para beruang bukan selegram dan itu menyalahi aturan pesta. Akhirnya para beruang coba jelasin keadaannya tuh. Mereka meminta maaf dan sedang butuh bantuan nih karena mobilnya rusak untuk menuju ke Kanada. Mereka seperti sedang dihakimi karena diri mereka beruang dan dianggap berbahaya bagi warga kota nih. Setelah mendengar alasan beruang, para hewan terharu dan akan membantu mereka nih. Mobilnya akan diperbaiki para rakun dan mereka bisa istirahat sejenak di kamar yang disediakan. Scene kembali ketika pertemuan Chris dengan Panda dan Iceberg di rel kereta. Chris kesulitan karena banyak panda dan Iceberg. Chris gagal menyelamatkan saudaranya di sana. Tapi lagi-lagi ternyata itu adalah mimpi buruk dari Chris nih. Kenyataannya adalah tempat mereka sudah dikepung polisi.
dan Piseretlah yang memberitahu polisi tersebut nih. Nah, karena hal tersebut para hewan di dalam mengulur waktu agar beruang bisa melarikan diri. Mereka pun pergi dengan mobil yang sudah diperbaiki dan ditambah modifikasi oleh para rakun, hingga kejar-kejaran antara beruang dan para polisi pun terjadi. Para beruang melawan dengan senjata yang diberikan oleh para rakun. Sampai akhirnya mereka berhasil melarikan diri dari kejaran. Tapi efek dari kejaran tersebut, mobil mereka harus rusak lagi nih. Beruntungnya mereka sudah dekat sama perbatasan Kanada. Vibes-nya di sana emang seakan ramah banget sama beruang. Tapi sayang mereka nggak bisa masuk karena nggak punya paspor. Harapannya ketiganya pun pupus untuk tinggal di Kanada. Karena hal itu pun Panda menyalahkan Grace karena salah ambil keputusan lagi. Apalagi keadaan semakin memburuk ketika Trot menemukan mereka lagi. Lalu semuanya ditangkap. Para beruang dibawa ke pusat perlindungan hewan. Sedangkan Iceberg dan Panda akan dikirim kembali ke habitatnya, yaitu Cina dan Samudra Arktik. Kasus ini pun selesai karena beruang sudah ditangkap nih. Grace diletakkan di penjara para beruang dengan beruang lainnya. Grace pun menangis di selnya nih. Dia seakan bertemu dengan dirinya yang masih kecil. Nah, Grace ini lagi kehilangan kepercayaan dirinya karena gagal melindungi saudaranya. Namun Grace kecil mengingatkan lagi tentang janji mereka bertiga saat pertama jumpa, yaitu janji untuk selalu bersama apapun yang terjadi. Nah, karena memori itu pun dia mendapatkan kembali percaya dirinya. Kemudian ia pun mencoba keluar dari sel, didukung oleh beruang lainnya nih. Saat dirinya berhasil, dia juga melepaskan para beruang lainnya dan langsung menuju ke tempat Trot. Pertama, Grace menyelamatkan kedua saudaranya dengan kapak. Trot dipojokkan para beruang di sana dan dikunci di kandang. Tapi tempat mereka ini terjadi kebakaran karena konsleting listrik nih. Dari helikopter, Murphy mencoba menolong para beruang. Grace dengan rencananya meminta beruang untuk bertumpuk agar bisa mendekati helikopter tersebut nih. Aksi para beruang ini ternyata diliput oleh stasiun TV kota. Para beruang berhasil bertumpuk dan berpegangan pada helikopter, dan Murphy menarik mereka dari tempat kebakaran. Setelah itu beruang mendapat perawatan dan diwawancarai karena aksi heroiknya nih. Karena hal itu warga menerima kembali beruang nih. Sekarang para beruang tinggal berdampingan dengan warga, dan 3 beruang bersaudara mendapatkan sambutan dari teman dan warga yang ada nih. Kemudian film pun selesai.
Nah, itu dia tadi alur dari film We Bare Bears The Movie nih. Gimana nih menurut kalian? Bagus apa enggak filmnya? Satu lagi, menurut kalian karakter yang mana nih yang kalian suka? Kalau aku sih si Grace, karena dia pintar mengambil keputusan dan tidak pernah menyerah walaupun keadaan genting. Oke guys, sekian dari cerita alur film ini. Sampai jumpa di film-film animasi selanjutnya. Bye bye. Oke brother.